Beta ya hadir ya? Enggak. Hani Hadiroh. Vivi. Hadiroh. Alhamdulillah hari ini hadir semua kecuali Beta. Lanjut, kemarin sudah materi apa anak-anak? Kemarin sudah membahas tentang akidah Islam. Jadi sekarang kita melanjut materi tentang akidah Islam, materi selanjutnya. Coba sekarang dibaca tentang ini cerita ya. Dibaca yang keras, coba nih Pak. Maka di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa, teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya. Perihal keimanan Siti Masyidah, hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masyidah sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Masyidah mengucap astagfirullah, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masyidah yang selama ini disembunyikannya. Baru saja aku menerima laporan dari Haman, menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar sih Masyidah itu, umpat Fir'aun. Panggil Masyidah kemari, perintah Fir'aun pada pengawalnya. Masyidah datang menghadap Fir'aun dengan tenang, tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Dan selanjutnya gantian. Coba sana. Selanjutnya main kertas. Masyidah kata benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa, tanya Fir'aun. Yang keras. Ya Masyidah, dengan amarah yang semakin meledak. Benar, jawab Masyidah mantap. Kamu tahu akibatnya, kamu sekeluarga akan saya bunuh, bentak Fir'aun. Telunjuknya mengarah pada Siti Masyidah. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Masyidah, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu dan anak-anakmu. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masyidah yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintah kepada para pengawalnya agar menghadap semua keluarga Masyidah kepadanya. Ya, gantian. Siti. Siapkah sebuah belaga besar isi dengan air dan masak hingga mendidih? Tandanya keras. Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masyidah telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Masyidah, kamu melihat belaga besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi, tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kaulah kamu tidak sayang dan nyawamu, paling tidak pikirlah kesehatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Ya, gantian sekarang coba Hani. Alumnya keempat. Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masyidah sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suami dan anak-anaknya yang lain. Selain anak bungsunya yang masih bayi, naluri keibuannya muncul. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah Masyidah, Allah pasti menyertaimu. Sisi batin yang lain mengucap. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepada ibunya, "Ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah." Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masyidah. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Ya. Gantian sampingnya.
Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh istiqomah keimanannya. Ketika Siti Masyidah dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belenggu itu. Demikianlah kisah seorang wanita salihah bernama Siti Masyidah yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Ya. Sekarang tinggal baca yang ini. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Kuburan siapa itu, Jibril? Tanya baginda Nabi. Itu adalah kuburan seorang wanita salihah yang bernama Siti Masyidah, jawab Jibril. Nah, dalam materi kali ini akidah Islam memiliki cerita tentang Siti Masyidah. Sekarang lanjut ke materi yang pertama. Ada yang tahu tentang pengertian akidah Islam? Belum ya? Akidah Islam. Apa sih yang dimaksud dengan akidah Islam itu? Secara bahasa, akidah berasal dari aqoda, yaitu akidatun. Coba dibaca bersama-sama. Dua. Aqoda yaqidu aqidatun, yang artinya ikatan, keyakinan atau perjanjian. Kata akidah tersebut bisa dipakai untuk semua agama, sehingga kita menjumpai dalam istilah akidah Islam. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku bahwa dirinya adalah beragama Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa akidah Islam yaitu suatu kepercayaan yang meresap ke dalam jiwa dan diyakini sepenuh hati tanpa adanya keraguan, serta memberi pengaruh terhadap pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari, dalam tingkah laku dan kegiatan sehari-hari. Maka dari itu, akidah Islam itu harus total, maksudnya penuh dalam diri kita sendiri dan berwujud seperti perilaku yang mencerminkan tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Fussilat yang berbunyi innal ladina qalu Rabbuna Allahu summa Umas Takom
kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah mereka sedih, dan gembiralah mereka tentang jannah yang telah dijadikan Allah kepada kamu. Selanjutnya, dasar-dasar hukum akidah Islam. Dasar-dasar hukum akidah Islam itu ada 2. Apa saja? Ada yang tahu? Belum tahu? Sumber hukum utama ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena akidah Islam merupakan salah satu dari ajaran Islam. Maka dasar-dasar akidah Islam juga merujuk pada Al-Quran dan hadis. Dasar akidah. Dasar-dasar akidah Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum akidah Islam, mengupas permasalahan akidah Islam yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk harus tunduk patuh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berakidah Islam sesuai dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat siapa? Malaikat Jibril, benar. Jadi bagi siapa saja yang meyakini dan melaksanakan tuntunan Al-Quran, maka bisa dikatakan dengan berakidah Islam. Sebaliknya, bagi siapa saja yang mengingkari dan menolak tuntunan Al-Quran, maka mereka tidak memiliki akidah Islam. Kajian utama tentang akidah Islam yaitu sebagaimana dalam 2 kalimat syahadat yang berbunyi Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Coba kita sendirian. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. ya, beri tepuk tangan. Yang selanjutnya, tadi yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? Hadis. Yang kedua hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, yang berasal dari Rasul, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Ada yang sudah hafal hadis? Masa belum hafal? Innamal a'malu binniyat, hafal nggak? Contohnya, innamal a'malu binniyat. Artinya apa? Belum tahu juga. Sahnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat.
Sahnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Apa enggak? Coba Hani. Innamal a'malu binniyat. Sana. A'malu. Putri. Innamal a'malu binniyat. Yang artinya sahnya semua amal itu tergantung pada niatnya. Itu salah satu contoh hadis. Pengertian di sini hadis adalah penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan persetujuan, baik pada masa kenabian maupun sesudahnya. Hadis merupakan sumber hukum kedua sesudah Al-Quran, maka hadis juga sebagai dasar hukum akidah Islam. Adapun alasan dijadikannya hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam yang pertama, segala perkataan Rasulullah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Haqqah yang artinya, dan sekiranya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Quran surat Al-Haqqah ayat 44-46. Dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala dari dalil tadi semakin meyakinkan bahwa orang-orang yang masih meragukan kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kalau sampai Muhammad berbohong atas risalahku, tentulah tangan dan pembuluh jantungnya akan aku potong. Artinya, yang dibawa Muhammad benar adanya, maka tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk tidak meyakini dengan sepenuh hati. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia agar tunduk dan patuh terhadap semua yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Umat Islam harus menerima semua yang diberikan oleh Rasul dan meyakininya sebagai pedoman hidup untuk berakidah Islam. Yang ketiga, Rasulullah perlu menjelaskan maksud ayat-ayat yang masih bersifat umum. Pemahaman akidah Islam pun perlu contoh dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Ucapan, perbuatan Rasulullah yang menunjukkan pentingnya akidah Islam. Misalnya, Rasulullah mengajarkan cara mengesahkan Allah, tentang kenabian, serta menekankan keimanan. Cara-cara Rasulullah mengesahkan Allah dicontohkan beliau baik sebelum maupun sesudah kenabian. Dengan demikian, hadis wajib dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum ajaran Islam setelah Al-Quran, karena banyak memberi petunjuk tentang akidah Islamnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Tujuannya yang pertama, agar dapat memahami pedoman hidup yang lurus, sehingga dapat membedakan antara yang hak dari yang batil, maksudnya baik dan buruk. Yang kedua, terjamin
keselamatan hidup. Selamatkan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan mempelajari akidah Islam di sini ada 3. Yang pertama, agar dapat memahami pedoman hidup kita yang lurus sehingga dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua, terjamin keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Ketika kita sudah mempunyai akidah Islam, pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita insya Allah dapat terjamin keselamatan hidup karena kehidupan kita selalu ada. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki pegangan hidup, memiliki tujuan hidup yang baik. Jadi keselamatan hidup kita bisa terjamin. Yang ketiga, dapat meningkatkan iman dan takwa. Jadi iman dan takwa itu bisa didapat dari kita memiliki akidah Islam, memiliki keyakinan dalam diri bahwa kita adalah seorang muslim. Jadi harus diyakini, harus diyakini bahwa kita adalah seorang muslim. Yang selanjutnya yaitu manfaat mempelajari akidah Islam. Manfaat. Yang pertama, memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan sesat. Yang selanjutnya, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak mudah dipengaruhi oleh kemewahan hidup di dunia, karena seorang yang punya akidah yang benar meyakini bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat kelak. Yang kelima, mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka apabila benar-benar berpegang teguh terhadap akidah Islam secara sempurna. Yang keenam, manusia yang beriman tidak mungkin memiliki pandangan sempit dan berakal pendek. Dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa dan pemelihara alam semesta. Dia tidak akan pernah merasa asing dengan apapun yang ada di dunia. Yang ketujuh, keimanan yang benar dapat mengangkat manusia menuju derajat yang paling tinggi dalam harkatnya sebagai manusia. Yang delapan, keimanan yang benar akan dapat mengalirkan ke dalam diri manusia rasa kesederhanaan dan kesejahteraan. Yang pertama. Ini selanjutnya hubungan antara iman, Islam dan ihsan. Jadi dalam akidah Islam ini tinjauan bahasa yaitu keselamatan. Ihsan berdasarkan tinjauan bahasa yaitu berbuat baik atau perbuatan baik. Sedangkan berdasarkan istilah, ihsan ialah menyembah Allah apabila tidak dapat maka berkeyakinan bahwa Allah melihat kita. Perilaku yang
sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Yang pertama, beribadah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan dengan rasa ikhlas. Yang kedua, melaksanakan peribadatan dengan sungguh-sungguh dan niat hanya mengharap ridho Allah. Yang ketiga, selalu meningkatkan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, menjauhi diri dari kesyirikan atau menyekutukan Allah. Yang kelima, selalu berusaha meningkatkan ibadah yang baik, yang soleh dengan cara akidah Islam. Cukup sekian dari materi Ibu hari ini. Sekarang kita akan melakukan revisi otak. Ketika Ibu bilang angka sekarang kita bermain tepuk ya. Ketika Ibu bilang tepuk 1, bukan. Ketika Ibu bilang warna merah, berarti kalian harus tepuk 1 kali. Warna biru, kalian harus tepuk 2 kali. Warna hitam, kalian harus tepuk 3 kali. Sekarang menguji konsentrasi kalian. Yuk. Tes dulu ya, hitam. Dihapuskan. Putih. Merah. Biru. Hitam. 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 Merah. Merah. Ulangi. Sekarang kalau nanti ada yang sampai salah, dikasih hukumannya dari kalian sendiri. Kita mulai. Merah. 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 Hitam. Siapa yang salah? Ripa. Coba sekarang maju ke depan, Ripa. Mau dapat hukuman apa ini? Nyanyi. Ripa bisa nyanyi apa? Nyanyi balonku. Nyanyi salawat aja. Assalamualaikum. Ya bareng-bareng. Nyanyi apa? Masing. Nyanyi salawat aja ya. Bisa nyanyi. Cicak-cicak di dinding. Nyanyi sendiri kan? Diam-diam datang seekor nyamuk, lalu Baru tepuk tangan sama dia. Terima kasih Rifa. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Sekarang kita akan main game. 2 kelompok. Intan pindah ke sini. Jana sama Intan pindah ke sini. Ya pindah ke sini. Jadi 1 kelompok ini loh. Kalian ke sana. Kita lihat aja kursinya. Nah. Jadi permainannya, yang sini kelompok 1, situ kelompok 2. Kelompok 2. Sekarang kalian bertugas membuat soal dan jawaban sebanyak 10. Ya? Siap? Ibu beri waktu 5 menit. 2 menit. Siap? Siap. Sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Jadi, kalian sama-sama memberikan pertanyaan. Misal nih, kelompok 1 memberikan pertanyaan. Apa?
membacakan pertanyaan yang pertama. Kelompok 2 bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan. Siap? Silakan. Apa itu kaidah? Apa itu akidah? Apa itu akidah? Silakan kelompok 2. Jawabannya adalah akidah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini keberadaannya dan mengakui bahwa dirinya muslim. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Jadi ketika kalian jawab nanti satu-satu ya. Misal yang jawab siapa? Fani. Gitu. Sekarang ada skornya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 2 benar ya. Sekarang giliran kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa saja hukum dasar akidah Islam? Sebutkan. Ya. Jawab. Al-Quran dan hadis. Ibu. Ya, silakan. Al-Quran dan hadis. Benar jawabannya? Benar. Benar sekali. Sama-sama satu sama. Selanjutnya, kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Sebutkan satu manfaat mempelajari akidah Islam. Silakan dijawab. Siapa yang menjawab? Untuk memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai kehendak Allah yang telah mencipta alam semesta termasuk diri kita sendiri. Ya, benar jawabannya? Benar. Benar. Selanjutnya, kelompok 1 bacakan pertanyaanmu. 2. Sebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai akidah Islam. Coba jawab sekarang. Perilaku yang sesuai dengan akidah Islam. Beribadah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya selanjutnya. Sebutkan rukun iman. Sebutkan rukun iman. Coba dari ini dulu. Intan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Iman kepada kitab-kitab. Terus iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir. Iman kepada takdir. sudah. Jadi rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Jadi skornya sama ya. Beri aplaus untuk kita semua. Jadi materi kita hari ini tentang akidah Islam. Akidah Islam adalah ikatan, keyakinan atau perjanjian. Akidah Islam berasal dari aqodah, yakidu, akidatun. Dalam yang termuat dalam dalil surat Al-Fusilat ayat 30. Terus selanjutnya dasar-dasar akidah Islam, ada Al-Quran dan hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasul, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Contohnya tadi apa? Innama a'malu binniyati, yang artinya Asalnya semua amal itu tergantung pada niatnya. selanjutnya tujuan dari mempelajari akidah Islam ada apa saja? Coba dibaca Putri. 1. Pedoman hidup yang lurus sehingga dapat membedakan antara yang Hak dan yang batil. Yang kedua, coba Fani yang keras. Terjamin
terjamin keselamatan hidup, dunia, dan dan akhirat. akhirat. Yang ketiga, Hani, dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan dalam kita mempelajari akidah Islam ada 3, dapat memahami pedoman hidup yang lurus, terjamin keselamatan hidup, dan dapat meningkatkan iman dan takwa dalam diri kita. Yang selanjutnya ada manfaat dari mempelajari akidah Islam. Yang pertama, memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan yang sesat. Contoh perilaku dari akidah Islam itu ada apa saja tadi? Ketika kita beribadah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selalu mengingat ketaatan terhadap Allah dan menjauhi segala larangannya. Menjauhkan diri dari kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pembahasan. Hari ini kita sudah membahas tentang akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam, tujuan mempelajari akidah Islam,